Kapasitor. Kapasitor, Contoh sorry. udah kita. Oke, kita sekarang belajar itu sekarang. Oke, kalau ada soal kuisnya kita lihat kirim ke saya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Soal kuisnya, oke gampang. Oke, cuman ada row-nya tidak seragam. Kita kemarin baru isolator yang seragam ya. Oke, sebenarnya sih sama aja. Cuma beda di row-nya doang. Kemudian, yang soal UTS semua. Oke, udah. Oke, udah belum muncul lagi. Bentar ya. Ya udah muncul Rahel. Oh, udah. Udah? Udah. Oke. Kita sekarang masuk ke yang namanya kapasitor. Kapasitor itu alat untuk apa, Rahel? Di kelas, kapasitor alat untuk apa, Rahel? Halo, Apa halo. ya? Lah, di kelas apa? Alat untuk? Jadi ini adalah alat untuk menyimpan muatan listrik dalam bentuk energi listrik. Contohnya, baterai handphone tuh kapasitor biasanya. Oke? Nah, kapasitor sederhananya gini. Rumus dasar yang dipakai di kapasitor adalah C itu adalah Q dibagi delta V. Ini rumus dasarnya. C sama dengan Q per delta V. C itu apa? C itu disebutnya adalah kapasitansi. Kemampuan kapasitor untuk... Halo, halo, terdengar nggak, Rael? Terdengar? Dengar. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi atau muatan listrik. Artinya, semakin besar nilai kapasitansi, semakin besar juga muatan yang bisa tersimpan. Oke? Kalau Q, muatan yang tersimpan. Muatan yang tersimpan. Delta V itu adalah perbedaan potensial. Perbedaan potensial antar ujung-ujung kapasitor. Oke, paham Rahel? Oke, kita masuk ke selanjutnya. Jenis-jenis kapasitor. Berdasarkan bentuknya ya. Oke, yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk kapasitornya. Ada berapa jenis kapasitor berdasarkan bentuknya, Rahel, di kelas? 3. 3. Yang pertama itu namanya adalah kapasitor plat sejajar. Oke, ini yang paling umum, yang paling common. Oke, plat sejajar itu terdiri dari dua buah plat. Sebenarnya platnya berhingga ada luasnya, tapi luasnya itu sangat besar dibandingkan jarak antar platnya. Jadi kalau kita anggap ini ada dua nih. Ini luasnya A sih, luasnya tuh ada, cuman jarak antar platnya D. Jadi si luasnya itu jauh sangat besar dibandingkan D. Maka karena asumsi itu kita bisa anggap platnya itu kayak plat infinite. Rael inget nggak? Kita pernah belajar Gauss pada kasus plat infinite kan? Pernah kan?
Pernah, Iya. Rahel? Pernah. Oke, sambil dilihat. Anggaplah, nah bedanya apa? Kalau kapasitor itu platnya harus identik, tapi beda tanda. Kalau di sini saya kasih muatan plus sigma, maka sini harus min sigma. Kenapa harus identik dan beda tanda? Kenapa, Rahel? Tahu nggak? Supaya muatannya bisa tersimpan. Kok begitu? Coba kita lihat ya. Ingat nggak, Rahel? Kita pernah ngerjain medan listrik pada kasus plat infinite. Pernah kan ya? Betul? Iya, Bahkan waktu itu kita ngerjainnya 3 buah plat infinite ya. Betul? Betul betul. ya? Oke. Ingat kan? Kalau ketemu soal seperti ini, apa yang pertama kali dikerjakan? Buat arah medan listrik dari masing-masing plat di tiap area. Plat plat yang kiri, plat positif, maka E-nya pasti keluar. Betul nggak? Betul ya? Keluar. Betul. Ini juga sama. Oke. Yang kanan, platnya plat negatif. E-nya pasti masuk. Masuk ke platnya. Paham, Rael? Sama. Oke. Nah, kan kita tahu, Rahel, waktu kita belajar Gauss, untuk satu buah plat infinite, berapa medan listriknya, Rahel, kemarin? Ya, catatan. Satu buah plat infinite, E-nya berapa? Hmm. Sigma Sigma per 2. dibagi 2 Eh, epsilon nol. Betul? betul. Berarti di sini E-nya 0. Benar nggak, Rahel? Betul? Di sini juga E-nya 0. Kan saya pernah bilang kan ke Rahel, medan listrik itu adalah sifat dari muatan, betul? Kalau Betul. ada muatan, pasti ada E. Berarti kalau E-nya 0, pasti nggak ada muatan, ya nggak sih? Bener nggak? Hmm. Berarti muatannya itu hanya tersimpan di antaranya. Muatan hanya tersimpan di antara 0 sampai D. Paham, Rahel? Paham, Berapa Kak. medan listriknya? E-nya berarti kalau kita lihat ya, E positif ke arah kanan ditambah E negatif juga ke arah kanan. Satu buah plat adalah sigma dibagi 2 epsilon nol. Ingat ya, kalau kita udah nentuin arahnya, tanda min, tanda plus nggak usah lagi dimasukin. Sigma dibagi 2 epsilon nol. Sehingga kita punya apa? E-nya menjadi sigma dibagi epsilon nol. Paham? Masih ingat nggak? Sigma itu apa sih? Muatan total dibagi area. Betul? Oh, Sehingga kita akan punya medan listriknya itu adalah Q dibagi A epsilon nol. Ini adalah medan listrik dari kapasitor plat sejajar. Nah, kalau kita sudah tahu berapa medan listriknya, kita bisa menghitung berapa perbedaan potensial pada ujung-ujung plat sejajarnya. Oke, ingat kan rumusnya delta V apa? Potensial yang dicari min potensial yang diketahui min integral dari B sampai A E dot dr. Gitu ya, betul kan? Betul? betul. Kalau misalkan saya maunya, kan dia berarti kan E-nya kan dari kiri ke kanan kan? Dari 0 ke D kan? Berarti kan potensialnya lebih besar di 0 ya. Saya cari deh. Potensial di 0 dikurang potensial di D sama dengan min integral dari D sampai 0 E dot dr. Paham? V0 min VD tidak lain adalah delta V. Min integral dari D sampai 0, masukin E-nya. E-nya apa? Q dibagi A epsilon 0 arahnya I. DR-nya
Karena dia hanya berpindah terhadap sumbu X, dr-nya kita ganti menjadi dxi. Oke, selesaikan dulu dot produknya. Rahel, i dot i apa Rahel? Oke. 1. Jadi kita punya delta V-nya menjadi yang konstan boleh keluar. Q konstan, A konstan, epsilon 0 konstan, integral dari D sampai 0 dx. Betul, Rahel? Betul. Sehingga kita punya delta V-nya menjadi min Q dibagi A epsilon 0. Integral dx apa? X kan? Betul? Iya. Masukin cara batasnya. Batas Iya. atas dikurang batas bawah. Betul? Betul. Sehingga delta V-nya untuk plat sejajar adalah Q per A epsilon 0 dikalikan D. Paham, Rahel? Man. Oke. Jadi, kita udah tahu juga berapa delta V-nya. Kalau kita tahu delta V-nya, maka kita bisa tahu berapa kapasitansinya. Menghitung kapasitansi. Tadi C itu apa, Rahel? Q dibagi delta V, betul? Udah masukin. Berarti Q dibagi delta V-nya. Q D per A epsilon 0. Coret, coret. Jadi kita punya apa? C-nya yaitu adalah A epsilon 0 dibagi D. Paham, Rael? Man. Ngerti? Jadi langkahnya adalah cari dulu E-nya. Habis cari E, cari delta V. Baru kita bisa dapat nilai C. Kapasitor yang kedua. Jenisnya apa, Rael? Kapasitor apa? Apa, Rael? Di kelas? Halo, halo. Rael? Yang Lah, eh apa? silinder. Ya, kapasitor silinder. Kapasitor silinder itu adalah kapasitor yang terdiri dari dua buah kulit silinder. Kulit loh ya, bukan pejal. Jadi dia punya kulit silinder nih. Tengahnya kosong berarti ya. Oke, kayak gini. Oke. Kemudian di luarnya ada kulit lagi, Rahel. Kulit silinder, artinya tengahnya itu nggak ada ya, kosong. Paham, Rahel? Oke. Nah, jari-jari dalamnya, misalkan R1, jari-jari luarnya R2. Oke. Ini rongga loh ya. Ini rongga juga. Paham? Oke, Rahel. Tadi kan saya bilang, kapasitor itu harus terdiri dari dua muatan identik. Rahel pilih deh. Muatan positif mau ditaruh di kulit dalam atau kulit luar? Dalam. Dalam. Berarti dalam saya kasih muatan plus Q ya. Total ya. Paham di kulitnya ya? Berarti di luar harus min Q. Betul? Betul. Paham? Oke. Dari hukum Gauss. Dari hukum Gauss, kita akan mendapatkan medan listrik. Betul? Berarti E-nya itu ada 3 zona ya. Betul nggak? Yaitu dari 0 sampai R1. Kemudian dari R1 sampai R2. Dan dari R2 sampai Tahingga. Betul, Rahel? Betul. Coba pakai pakai hukum Gauss. Dari 0 sampai R1, E-nya berapa, Rahel? E-nya 0. Ya. Kenapa? Tidak ada muatan di dalamnya, betul? Betul. Dari R1 sampai R2, E-nya itu adalah Q Q. dibagi. Bagi apa ya? Luas AC kan selimutnya kan? 4 pi. Selimutnya tuh berapa? 2 2 pi pi. R L epsilon 0. Ini ngerti gak nih? Ngerti gak?
E kali A sama dengan Q per epsilon nol kan? A-nya selimut tabung kan? Bener nggak? Iya. Oke. Kalau di luar, E-nya berapa? Nol. Kenapa nol? Kalau kita bikin di luar, plus Q sama Ditinggalkan. min Q, plus Q sama min Q terlingkupi kan? Maka nol. Berarti kan muatannya hanya terdapat di antara plat ini kan? Karena dia Iya. plus gini dong ya, RE-nya gini kan? Bener nggak? Betul? Iya. Oke. Ya udah, berarti kita tahu muatannya hanya terdapat di antara R1 sampai R2. Oke. Setelah kita mendapatkan E, kita cari apa? Mencari delta V, betul ya? Oh ya lupa. Tadi delta V-nya apa ini? Q A F Q kali D per A epsilon kan? Ini Iya. sama aja apa? E dikali D, ya nggak sih? Karena E-nya adalah Q per A epsilon 0. Betul? Iya. Betul ya? Oke. Nah, kalau saya mau mencari karena arah E-nya itu dari R1 ke R2, maka pasti potensial yang lebih besar potensial di R1 kan? Berarti VR1 minus VR2 sama dengan min integral dari R2 sampai R1. Berarti E-nya pakai E yang tengah ya. Paham, Rahel? Jadi kita punya ini delta V min integral R2 sampai R1. Masukin E-nya. Q dibagi 2 pi R L epsilon 0 DR. Paham, Rahel? Enggak. Oke. Yang konstanta boleh keluar, Rahel. Q boleh keluar, 2V keluar, L keluar, epsilon 0 keluar. Tinggal menyisakan DR dan R. Betul, Rahel? Betul. Integral seper R DR apa, Rahel? Minus satu. In ngaco, Satu per ngaco, R kuadrat. ngaco, ngaco. Integral seper R. Apa, Rahel? Ah, gimana ini? Integral seper R? Gak tahu, Rahel. Len Oh iya ya. Astaga. lah gimana ini udah tamat kan materinya, gitu kan? Iya. Biar nggak ada minus, kita balikin aja lennya, bisa kan? Q dibagi 2 pi L epsilon 0 len R2 per R1. Ini adalah delta V pada kasus kapasitor tabung. Setelah kita mendapatkan delta V, barulah kita bisa mencari berapa nilai kapasitansinya. Menghitung kapasitansinya. Tadi C itu apa, Rahel? Q dibagi delta V, betul? Iya. Berarti kita punya Q dibagi Q dibagi 2 pi L epsilon 0 ln R2 per R1. Betul, Rahel? Betul. Dapat dong nilai C-nya. 2 pi L epsilon 0 dibagi ln R2 per R1. Jadi, kesimpulannya apa? Nilai kapasitansi suatu kapasitor berbeda-beda tergantung jenis kapasitornya. Tapi cara kita mencarinya sama. Cari dulu E-nya pakai Gauss. Setelah itu cari delta V, baru cari C. Paham? Kapasitor ketiga, jenisnya apa, Rahel? Kapasitor. Apa yang ketiga? Apa, Rahel? Bola. Ini Bola. kapasitor. Bola sepusat. Sama, bola sepusat ini kulit bola. Paham, Rahel? Jadi bayangkan ada kulit bola
dengan jari-jari. Dengan jari-jari R1, oke. Ada kulit bola lagi. Oke, pusat. Dengan jari-jari R2. Ini rongga, Rahel. Ini juga rongga. Oke, sama kayak tadi, kapasitor itu harus ada muatan plus sama muatan min. Rahel maunya yang plus yang mana, Rahel? Bebas. Di luar. Di luar boleh. Kalau di luar plus Q, maka di dalam harus min Q. Itu kan ya? Ya. Bentar. Bentar ya. Bentar ya. Oke, bentar. Nah, kita udah tahu dari hukum Gauss kan? Dari hukum Gauss. Oke, bentar. Dari hukum Gauss, kita tahu E-nya. Betul? Ada 3 zona. Oke. Dari 0 sampai R1. Dari R1 sampai R2. Dari R2 sampai Tahingga. Oke. Coba kalau pakai hukum Gauss. Dari 0 sampai R1, E-nya berapa, Rahel? Berapa? Rahel? Berapa, Rahel? Hmm. Halo, halo? Halo, halo? Tar, Halo? tar, tar, tar. Ya, berapa, Rahel? Dari 0 sampai R1? No. Berapa, Rahel? No ya, Kak. 0. 0. Betul ya? 0. Kalau dari R1 sampai R2 berapa, Rahel? Minus Q. Minus Q dibagi 4Pi At- epsilon 0 R kuadrat. Betul ya? Iya. Kalau dari R2 sampai Tahingga, E-nya juga 0. Betul? Tuh. Berarti kita tahu muatannya hanya tersebar di rongga di antara dua buah plat. Kalau udah tahu E-nya, itu hitung apa? Menghitung delta V-nya kan? Betul? Karena Rahel naruh muatan positifnya di luar, berarti kan arah E-nya ke sini. Betul nggak, Rahel? Betul? Betul? Betul kan? Iya. Berarti yang lebih besar muatan di luar kan? Berarti kita hitungnya adalah V R2 minus V R1. Min integral dari R1 R2 E dot dr. Paham, Rahel? Jadi kita punya apa? Delta V sama dengan min integral R1 R2 E-nya masukin min Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat dr. Berarti kita punya delta V-nya keluar yang konstanta Q dibagi 4Pi epsilon 0 integral 1/R kuadrat dr. Apa integral 1/R kuadrat, Rahel? Apa integral dari 1/R kuadrat?
Minus 1 per R. Min 1 per R. Berarti, bentar ya, min 1 per R. Berarti sama aja 1 per R. Ya, ini deh. 1 per R. Batasi jangan lupa ya. R1, R2. Jadi kalau kita masukin, kita akan punya Q dibagi 4pi epsilon 0 min 1 per R2 ditambah 1 per R1. Atau kalau kita rapihin biar terlihat lebih bagus, delta V-nya adalah Q dibagi 4pi epsilon 0 R2 min R1 dibagi R2 R1. Betul, Rahel? Betul? Betul. Oke. Betul. Kalau udah, tinggal hitung apa, Rahel? Kapasitansi. Menghitung kapasitansi. Berarti C itu apa tadi? Q dibagi delta V. Betul? Kita punya di Q dibagi Q dibagi 4pi epsilon 0 R2 min R1 dibagi R2 R1. Coret, coret. Berarti C-nya menjadi 4pi epsilon 0 R2 R1 dibagi R2 min R1. Paham? Jadi nilai C-nya itu berbeda-beda tergantung apa? Tergantung dari jenis kapasitor apa yang kita pakai. Paham? Kyle? Ya, itu jenis kapasitor berdasarkan bentuk. Sekarang berdasarkan susunan kapasitor. Kapasitor. Oke. Berdasarkan susunan kapasitor dibagi jadi dua ya. Yang pertama adalah susunan seri. Oke. Seperti ini. Nah, susunan seri ini bisa kita ubah menjadi satu buah kapasitor CS. Rahel, kalau seri yang sama itu arusnya apa tegangannya, Rahel? Pokoknya, Pak, Kalau seri yang sama itu arusnya apa tegangannya? harusnya. Arus. Apa itu arus? Tahu nggak? Arus itu definisinya adalah muatan yang bergerak. Kalau arusnya sama, maka muatannya juga sama. Q1 akan sama kayak Q2, sama dengan Q di seri. Tapi tegangannya itu penjumlahan. Delta V1 ditambah delta V2 sama dengan delta V seri. Paham? Tadi kita punya rumus apa? C sama dengan Q per delta V, betul ya? Berarti delta V itu Q per C ya. Itu punya apa? Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 sama dengan Q seri per C seri. Karena ini rangkaian seri, Q-nya sama. Coret, coret, coret. Sehingga pada saat antara seri, 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Paham, Rael? Paham. Sekarang susunan kedua namanya adalah susunan paralel. Oke, seperti ini. C1, C2. Oke, ini bisa kita ubah menjadi satu buah C. Jadinya namanya CP.
Kalau paralel yang sama itu voltage-nya. Delta V1 harus sama dengan delta V2 sama dengan delta V paralel. Tapi arusnya terbagi, berarti muatannya terbagi. Q1 ditambah Q2 sama dengan Q paralel. Q itu apa sih? C kayak delta V kan? Berarti kita punya apa? C1 delta V1 ditambah C2 delta V2 sama dengan C paralel delta V paralel. Karena paralel delta V-nya sama, coret. Sehingga kita punya kesimpulan C paralel itu adalah C1 ditambah C2. Paham, Rel? Hmm. Oke. Itu adalah jenis-jenis kapasitor berdasarkan bentuk dan berdasarkan susunan. Sekarang, tadi kan Rel tahu kalau apa? Kalau, lo nggak? Berarti kita bisa mencari dong energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan di kapasitor. Biasanya disingkatnya UC. Apa rumusnya UC? Setengah C delta V kuadrat. Karena ini energi, satuannya joule. Oke. Karena C itu adalah Q dibagi delta V, maka kalau bisa kita ganti dong, jadinya apa? Setengah Q delta V. Betul? Hmm. Kalau delta V berarti Q per C ya. Sama aja setengah Q kuadrat dibagi C. Nah, ini mau pakai yang mana? Terserah. Tergantung informasi yang Rahel punya. Oke. Ada energi, ada juga yang namanya rapat energi. Rapat energi pada kapasitor. Simbolnya biasanya U kecil C. Secara sederhana, U kecil C didefinisikan sebagai UC energi dibagi volume. Volume dari kapasitor. Oke. Volume kapasitor itu adalah rongga di antara dua buah kulit kapasitornya. Paham? Jadi kalau misalkan kita punya kapasitornya plus sejajar, berarti volume kapasitor itu yang ini. Rongga ini nih. Rongga ini adalah volumenya di antara dua buah kulit atau plat kapasitor. Paham? Ngerti, Rahel? Berarti kalau kita pakai yang silinder, maka yang ini nih. Paham? Ini adalah volumenya di antara dua buah kulit. Oke, kita pakai aja yang mudah deh, yaitu apa? Plat sejajar. Kita ambil contoh plat sejajar. Plat sejajar, kita tahu volume dari kapasitornya kan bentuknya kan berarti kubus ya, atau balok kan, yaitu luas plat dikali D, betul? Sehingga kita punya apa? UC sama dengan setengah C delta V kuadrat dibagi A dikali D. Tadi ingat nggak? Kapasitor pas jajar C-nya berapa? A epsilon 0 dibagi D. Betul nggak? Betul? Hmm. Betul kan? Oke. Ya, kita masuk, kita punya apa? UC sama dengan setengah A epsilon 0 dibagi D. Oh, tadi oke, nanti deh. Delta V kuadrat dibagi A dikali D. Oke. Kita sederhanain. Kita bisa hilangkan A-nya, betul nggak? Ya, betul? Hmm. Jadi kita punya apa? UC-nya menjadi setengah epsilon 0 delta V dibagi D
kuadrat. Betul? Betul? Betul nggak, Rahel? Betul. Kalau sebaju gini boleh nggak, Rahel? Setengah delta V epsilon 0 dibagi D kuadrat. Boleh nggak, Rahel? Boleh nggak? Boleh nggak, Rahel? Epsilon nolnya, Ya nggak boleh. Kalau gini boleh kan? Oke, iya. boleh. Nah, sekarang coba lihat. Delta V dikali epsilon 0 dibagi D itu apa sih? Tata. Kita lihat kapasitor pas jajar ya. Tar. Oh, salah sih. Bentar ya. Tata ada tengah CV kuadrat. C itu kan A epsilon 0 per D. Betul ya? C itu adalah A epsilon 0 dibagi D. Betul. Delta V. Oke. Berarti kita punya epsilon 0 delta V D kuadrat. Nah, ngapain kayak gini? Gini deh. Oke, Rahel. Delta V dibagi D itu apa, Rahel? Di pas diajar. Ingat. Lupa Di, lagi. di, Lihat. ini Delta ambilan, sama dengan benar nggak? iya. Kan delta V X D. Berarti ini akan menjadi setengah epsilon 0 dikali E kuadrat. Satuannya apa ini? Karena definisinya adalah energi per volume, berarti adalah joule per meter pangkat 3. Paham, Rahel? Oke. Nah, sekarang kita akan bicara dengan yang namanya bahan dielektrik. Pernah dengar nggak? Pernah dengar di kelas? Hmm, belum Pernah. selesai. Tapi pernah dengar nggak di SMA kayak? Pernah dengar? SMA belum, Kak. Ah, serius? Oh, nggak ngambil fisika SMA-nya? Ada, cuman listrik kemarin emang kurang dibahas lebih Oke. lanjut. Jadi, apa itu bahan dielektrik? Bahan dielektrik adalah bahan isolator. Oke. Yang dimasukkan ke dalam rongga kapasitor. Rongga itu artinya di antara dua buah kulit ya. Oke. Rongga Oke. kapasitor. Tujuannya apa? Tahu nggak? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitansi. Apa itu kapasitansi? Kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik. Betul ya? Artinya, dengan kita memasukkan bahan dielektrik, ternyata kapasitor tersebut jadi bisa menyimpan lebih banyak. Kok bisa ya, Rahel? Kita ambil contoh plat sejajar deh. Kan gini nih. Betul? Ada muatan plus, betul? Ada muatan min. Gitu ya? Oke. Kan awalnya rongganya tuh kosong kan. Dan kita tahu sini ada medan listrik karena plat. Betul? Tadi berapa platnya ingat nggak? Karena plat kalau dipelajari adalah berapa tadi? Pasnya juga. Nah ya. Oh ini. Sigma Q per A epsilon 0 kan? Betul? Ya. Ya, Q per A epsilon 0. Jadi kita tahu tanpa ada isinya itu tuh sudah memiliki medan listrik. Betul? Tanpa ada isinya. Padahal ini kan rongga kosong kan? Ya nggak? Betul nggak? Hampa kan? Rongga kosong. Nah, idenya adalah gimana kalau saya memasukkan suatu bahan isolator ke dalam rongga tersebut. Jadi sekarang
sama saya nih diisi dengan bahan isolator. Kebayang? Nah, awal mulanya si bahan isolator itu muatannya kan kalau isolator kan tersebar kemana-mana ya, benar nggak sih? Acak-acakan nih awalnya nih, ada yang plus, min. Jadi benar-benar nggak beraturan nih awalnya. Oke, kebayang? Jadi ini awalnya seperti ini nih, Rahel. Kebayang? Nah, karena adanya medan listrik akibat plat, oke, maka akan menyebabkan si muatan yang ada di dalam bahan isolator, muatannya jadi tersusun. Jadi kayak gini nih, Rahel. Bentar ya, saya hapus dulu ini. Nah, oh, di kelas belum sampai sini, Rahel. Eh, Belum? belum belum terlalu lengkap Belum. kemarin soalnya waktunya habis untuk kuis. Hah? Kemarin Oh, waktunya di kelas banyak dipakai untuk buat? kuis. Oke. Nah, jadi gini, Rahel. Si yang semula itu dia acak-acakan karena ada medan listrik dari plat, dia akan berkumpul. Si muatan positif akan menarik muatan negatif. Sehingga sini akan muncul muatan negatif dari tadi awal acak-acakan. Si plus berarti akan menarik muatan positif kan? Nah, sehingga sekarang jadinya terstruktur. Karena udah rapi, maka apa yang terjadi di dalam bahan dielektriknya akan muncul juga medan listrik akibat dielektrik. Berarti Rahel, medan listrik totalnya itu kan berarti gabungan dari karena plat ditambah karena bahan dielektrik. Benar nggak Rahel? Betul? Betul. Hmm. Berarti medan listriknya jadi nambah besar atau jadi nambah kecil? Medan Rahel? listriknya. Kan total kan awalnya totalnya itu akibat plat aja, bener nggak? Ke arah kanan, betul? Eh, Sekarang gara-gara ada bahan dielektrik, totalnya jadi dua. Plat ke kanan, dielektrik ke kiri kan? iya, Berarti E-nya, totalnya kecil atau membesar? Hmm? mengecil. Ya, betul. Dia totalnya mengecil. Kenapa? Karena dia di elektriknya malah melawan platnya kan, betul nggak? Iya, Oke. Kalau total mengecil, konsekuensinya adalah delta V-nya juga akan mengecil. Kan delta V rumusnya integral dari EDR kan? Kalau nilai E-nya mengecil, delta V-nya mengecil kan ya? Benar nggak? benar. Delta V-nya mengecil, konsekuensinya kapasitansi kan rumusnya apa? Q dibagi delta V kan? Betul nggak? Iya, Kalau Q-nya mengecil, kesimpulannya C-nya akan membesar. Jadi, secara sederhana, konsep dari bahan elektrik adalah mengecilkan medan listrik yang ada pada rongga di antara plat. Dengan mengecilkan medan listrik, berarti kita sama saja mengecilkan delta V. Mengecilkan delta V sama aja memperbesar kapasitansi. Sehingga yang semula kita punya C-nya itu adalah A, epsilon 0 dibagi D, betul? Ketika sudah dikasih bahan dielektrik, C-nya menjadi ada faktor konstanta kapanya. Kappa itu adalah faktor pengalih dari bahan dielektriknya. Jadi kappa yang ini adalah apa ya? Kappa itu adalah faktor pengalihnya. Faktor pengalih, faktor pengalih permitivitasnya, permitivitas
permitivitasnya. Kadang juga diganti sama aja ini apa? A epsilon R dibagi D. Di mana epsilon R itu disebutnya permitivitas bahan dielektrik. Jadi epsilon R itu disebutnya sebagai permitivitas bahan dielektrik yang besarnya kappa dikali epsilon nol. Paham, Rahel? Ngerti? Jadi bahan dielektrik tujuannya adalah meningkatkan kapasitansi dengan cara mengurangi medan listrik pada plat. Dengan medan listrik dikurangi, konsekuensinya adalah akan mengurangi juga delta V. Dengan mengurangi delta V, maka dampaknya adalah kapasitansi akan membesar. Paham? Ngerti, Rahel? Oke. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak ya bahan dielektriknya nggak cuma satu dalam satu rongga? Bisa nggak, Rahel? Bahan dielektriknya nggak satu dalam satu rongga. Tahu? Bisa. Oke, itu namanya susunan bahan dielektrik. Susunan bahan dielektrik. Oke, susunan pertama namanya adalah susunan seri. Yang kayak gimana nih? Apabila bahan dielektriknya membagi jarak antar plat atau membagi D-nya. Contoh gini. Kita punya plat sejajar. Kan gini ya. Oke. Jarak antar plat itu D. Luas area itu adalah A. Kalau saya isi dengan bahan dielektrik, yang satu saya isi dengan yang warna merah. Oke. Dengan konstanta dielektriknya K1. Oke, faktor pengalinya. Yang satu lagi saya isi dengan yang warna orange. Dengan faktor pengalinya adalah K2. Oke. Misalkan, nah, anggaplah misalkan ya ini ya. Misalkan dia mengisinya setengah-setengah. Setengah D, setengah D. Nggak harus setengah-setengah ya. Bisa aja dia sepertiga, 2/3. Ini tuh sama aja kayak Rahel seolah-olah punya dua buah kapasitor yang disusun secara seri C1, C2. Di mana C1-nya berarti A epsilon R1 dibagi setengah D. Atau sama aja apa? 2A epsilon 0 dikali K1 dibagi D. Dan si C2-nya adalah A epsilon R2 dibagi setengah D. Atau 2A epsilon 0 K2 dibagi D. Berarti ini bisa saja saya ubah jadi satu buah C, ya nggak sih? Betul ya? Jadinya CS. Berarti CS gimana, Rael? Tadi 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Oke, jadi kalau dia membagi jarak antar plat, itu namanya susunan seri di bahan dielektrik. Nah, yang kedua adalah susunan paralel. Itu yang kayak gimana itu? Apabila bahan dielektriknya membagi luas plat. Oke. Contoh, saya punya kapasitor plat sejajar aja gampang. Oke. Jarak antar platnya D, luas area platnya A.
Rongga di antara plat saya isi dengan bahan dieelektrik. Misal, saya isi dengan yang warna orange. Misal, dengan konstanta dieelektrik K1. Sisanya, saya isi sampai warna hijau. Dengan konstanta dieelektrik sebesar K2. Misalkan dia membaginya setengah-setengah deh. Oke. Nah, ini sama aja kayak Rahel punya kapasitor, dua kapasitor yang disusun secara paralel. C1, C2. Paham? Di mana C1-nya itu adalah setengah A epsilon R1 dibagi D, atau A epsilon 0 K1 dibagi 2D. Dan C2-nya adalah setengah A epsilon R2 dibagi D, atau A epsilon 0 K2 dibagi 2D. Nah, ini bisa kita hitung jadi satu kapasitor. Jadinya apa? CP. Di mana CP itu adalah C1 ditambah C2. Paham, Rael? Ngerti? Itu dua D-nya dari mana tadi? 2D dari mana? Ini kan setengah A kan? Turun ke bawah dari 2 kan? Hmm. Ya nggak? Eh. Benar, udah, ngerti? Hmm. Ngerti? Betul? Eh. Kalau ngerti coba lihat ini. Contoh. Saya punya kapasitor seperti ini. Oke. Terus sama saya diisi dengan bahan dielektrik. Oke. Oke. Ini memiliki K1 sama dengan 1. Ininya adalah setengah D. Dan ininya adalah setengah A. Oke. Ini K2-nya sama dengan 2. Ini K3-nya, ini berarti berapa sih? Per 6 ya? Oke. Oke. Salah. Seper 6. Seper 6 A dong berarti. Oke. Kehilang. Ininya seper 6. Oke. K3-nya misalkan 4. K4-nya 8. Dan K5-nya 16. Oke. Pertanyaannya adalah berapa nilai C-nya dalam satuan A epsilon 0 per D. Oke. Satuannya mana ini? Bisa, Rahel? Bisa, Rahel? Mas. Coba dulu, kerjain. Saya mau cari nilai kapasitansinya berapa ini. Oke, coba kerjain 5 menit, Rahel. Kalau udah foto kirim. Bisa, Rahel? Hmm. Oke, coba kerjain.
sampai jam 14.20 ya. Kalau udah selesai nggak selesai, fotoin kirim ke WA, oke? File. Oke, 3 menit lagi, foto, selesai nggak selesai, foto kirim. Saya mau C dalam satuan, dalam bentuk A epsilon per D ya. Ini seperenam, seperenam, seperenam ya. Oke, 1 menit lagi, selesai nggak selesai, foto kirim ke grup. Oke, saya cek dulu ya. Oke, oke. Jadi kita harus tahu mana seri mana paralel kan. Nah, untuk bisa mengetahui mana seri mana paralel,
kita harus tahu di mana platnya. Ini platnya yang mana, Rahel? Atas bawah atau kiri kanan, Rahel? Terus bawah. Atas bawah ya. Anggap aja ini plat plus, ini plat min. Nah, caranya kita gambarkan rangkaian penggantinya. Caranya gimana? Bayangin kita kasih kabel. Oke, kebayang? Terus kita alirkan arus. Maka gambarnya kayak gini. Ya, dia akan terbagi berapa? 1, 2, 3, 4. Betul? Maka ini kita bikin jadi cabang 4. Ini adalah si C1. Ini adalah si C3. Ini adalah si C4. Dan ini adalah si C5. Dari 1 ke 2 arusnya tidak bercabang. Maka ini juga ada C2. Terus semuanya bersatu, bergabung. Oke. Dari sini kita tahu apa? Oh, berarti C1 itu seri. Berarti kita cek dulu nih. C1 itu apa sih? Berarti setengah A epsilon 0 dikali 1 dibagi setengah D. Berarti A epsilon 0 per D. C2 itu apa sih? Setengah A epsilon 0 dikali K2-nya 2 dibagi setengah D. Jadi berapa? 2A epsilon 0 per D. Karena C1 sama C2 itu seri, carilah CS. 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. C1-nya kalau dibagi D, dibagi A epsilon 0 ditambah D dibagi 2A epsilon 0. Samain penyebut 2A epsilon 0, 2D ditambah D. Berarti CS-nya sama dengan 2A epsilon 0 dibagi 3D. Oke, mantap. Karena kita lihat, kita udah bikin dia seri ya, si ini. Berarti jadinya satu aja, jadi CS aja. Berarti CS, C3, C4, C5 itu adalah rangkaian paralel. Berarti C3 itu berarti berapa C3 itu? A-nya seperenam ya. Seperenam A epsilon 0, K-nya 4 dibagi D sama aja 2 per 3 A epsilon 0 per D. C4 seperenam A epsilon 0 dikali 8 dibagi D sama aja 4 per 3 A epsilon 0 dibagi D. Oke, C4-nya seperenam A epsilon 0 dikali 16 dibagi D. Berarti sama aja kita bagi 2 ya. 8 per 3 A epsilon 0 dibagi D. Karena CS, C3, C4, C5 itu paralel, maka kita bilang apa? C paralel sama dengan CS ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5. CS-nya 2 per 3, A epsilon 0 dibagi D, C3-nya 2 per 3 juga, A epsilon 0 dibagi D, C4-nya 4 per 3, A epsilon 0 dibagi D, C5-nya adalah 8 per 3, A epsilon 0 dibagi D. Sehingga, jadi kita berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. Oke, gampang ya? Paham, Rahel? Ngerti? Paham? Rahel? Paham. Halo, halo. Paham. Gimana nih? Paham ya? Nah, materi Eh, terakhir,
Kapasitor kenapa jadi kayak gini? Kenapa enggak itu? Kapasitor yang terakhir itu adalah kenapa? Hah? Kenapa? Nggak ada. Kenapa Rael? Nggak ada, nggak. Halo, halo. Rael? Halo? Apa? Nggak ada apa? Nggak ada, Kak. Nggak ada apa? Hah? Ya halo? Nggak ada. Kedengeran? Aku nggak ada Nggak ada ngomong. apanya? Oh, nggak ada ngomong. Oke. Nah, sekarang materi terakhir di kapasitor, saya bilangnya adalah soal logika kapasitor. Logika kapasitor. Biasanya ini adalah soal cerita. Soal cerita. Kita disuruh menebak atau menghitung berapa nilai besaran pada kapasitor. Nah, biar mudah, saya akan menggunakan yang namanya analogi. Analogi itu kan perumpamaan ya, betul ya? Kan rumus dasar ini kan, C sama dengan Q dibagi delta V, gitu ya. C itu adalah Q dibagi delta V. Nah, biasanya saya menganalogikan biar lebih mudah dibayangkan. C itu kan kapasitansi, betul ya? Kapasitansi saya analogikan sebagai wadah, tempat. Semakin besar nilai C, maka semakin besar wadahnya. Sedangkan Q itu adalah muatan yang tersimpan. Muatan yang tersimpan di kapasitor saya ibaratkan sebagai air di dalam wadah. Oke? Sedangkan delta V adalah beda potensial. Beda potensial pada ujung-ujung kapasitor. Dianalogikan sebagai ketinggian. Ketinggian permukaan air di dalam wadah. Oke? Ini analoginya. Emang soalnya kayak gimana sih? Biasanya soal cerita. Cuman saya pakai gambar aja ya. Contoh. Oke, gini nih, Rahel. Rahel punya kapasitor C1. Oke? Awalnya dalam kondisi kosong. Sama Rahel dihubungkan dengan power supply. Power supply itu baterai atau aki gitu ya. Dihubungkan sama power supply. Ini namanya proses charging. Sampai kapan? Sampai akhirnya kapasitornya Rahel terisi penuh. Kayak kita ngecas handphone. Paham? Setelah sudah penuh sama Rahel, kapasitornya dilepas. Dalam kondisi C1 sudah penuh ya. Jadi udah penuh, dilepas. Kayak kita ngecas power bank, dilepas. Udah penuh. Paham? Setelah udah penuh, dilepas sama Rahel, kapasitor C1 dihubungkan dengan kapasitor lain yang bentar ya. Ya, Pak. Udah di meja, Pak. Yang warna hitam ada ya? Ada. Oke. Oke. Rahel, setelah itu si C1 yang udah penuh dihubungkan dengan kapasitor lain yang nilainya beda. Anggap aja C2 yang tidak ada isinya. Apa yang terjadi, Rahel? Logikanya pasti ada perpindahan muatan. Ya enggak? Betul enggak? Ini akan berpindah kan? Betul enggak? Ya kan? Kayak Betul. kita ngecas power bank, setelah itu power banknya disambungin sama handphone. Ya enggak? Betul enggak? Betul. Betul? Sampai kapan dia berpindah? Sampai tercipta keadaan setimbang. Setimbang itu artinya tidak ada lagi perubahan yang terjadi, baik itu perubahan muatan ataupun yang lain. Betul ya? Sepakat? Sepakat? Iya, Paham? Pertanyaannya, paham. Rahel. Pertanyaannya adalah kapan keadaan setimbang itu tercapai?
Kapan ya? Logikanya gini lah ya. Logikanya ya. Rael punya gelas, gelasnya sudah penuh sama air. Kayak ini ibaratnya si C1 kan? Bener nggak Rahel? Paham? Iya. Terus Rahel punya gelas lain. Nggak tahu ukurannya mungkin lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Yang kondisinya kosong. Ini C2. Dihubungkan kan ya? Berarti apa? Seolah-olah kita pasang pipa. Kita hubungin. Betul nggak? Paham? Betul. Kebayang? Iya. Airnya pindah kan? Bener nggak? Pindah betul? Iya. Sampai kapan pindahnya? Apa sampai si wadah satu airnya habis, semua air ke wadah dua? Sampai kapan pindahnya dia? Sampai Sampai kapan ayo jumlah wadah? Sampai kapan sama. dia pindah? Apa? Sampai banyaknya sama. Banyak kesama berarti setengah-setengah. Setengah-setengah berarti. Berarti ini jadi setengahnya nih. Jadi segini gitu. Gitu. Terus ininya pindah. Yang ini pindah. Setengahnya Sampai berarti kan bukan setengahnya ini jumlah. mungkin segini kan Rahel. Iya. Apa tingginya ya? Nah, gampang aja logikanya. Rahel, air itu mengalir dari mana ke mana? Dari Air itu mengalir dari tinggi ke rendah atau dari banyak ke dikit? tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah kan, bukan dari banyak ke dikit kan, tuh nggak? Iya. Berarti air akan berhenti mengalir kalau tingginya sama. Bener nggak? Iya. Berarti tinggi saat kapan? Saat tingginya sama. Tapi tinggi itu apa? Delta V. Saat delta V satu aksen, nilainya sama dengan delta V dua aksen. Paham? Pada Iya. kondisi timbang, airnya nggak berubah. Jumlahnya Q1 aksen ditambah Q2 aksen harus sama dengan Q1. Benar nggak Rahel? Karena Benar. kita pindahkan air, tidak ngebuang airnya. Nah, ini namanya logika kapasitor. Paham? Wow. Eh, soal yang lain. Ini banyak ya soal kayak gini, Rahel. Namanya soal logika. Jadi harus dibayangin prinsip kerjanya dulu. Biasanya nggak ada gambarnya, Rahel. Cuma ada kata-kata doang. Rahel punya sebuah kapasitor. Oke? C1. Awalnya kosong. Setelah kosong, sama Rahel dihubungkan dengan power supply. Dengan baterai. Oke? Kebayang? Sampai Bayang. penuh. Sampai penuh. Setelah penuh, saya lepas kapasitor C1 dalam kondisi sudah penuh. C aja lah ya, maksudnya C1. Oke? Kebayang, Rahel? Kebayang? Bayang. Nah, dalam kondisi tidak terhubung dengan power supply, saya masukkan ke dalam kapasitor ini bahan dielektrik. Oke? Paham? Paham. Oke? Saya tunggu sampai tercapai kondisi setimbang. Oke? Ketika kondisi setimbang telah tercapai, pertanyaannya, bagaimana C-nya? Dengan C setelah diisi bahan dielektrik, bagaimana delta V-nya dibandingkan dengan diisi bahan dielektrik, bagaimana Q-nya? Isilah dengan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, coba diisi. C dengan C aksen, itu gedean mana? Atau sama dengan, atau lebih besar? Delta V dengan delta V aksen, gedean mana? Sama besar, lebih kecil? Q dengan Q aksen, gedean mana? Lebih besar, lebih kecil? Paham, Rael? Coba Paham. dibayangin. Rael mau jawab yang mana dulu? Bingung ya. Lah, logikain.
Coba yo. Rahel, apa tujuan dari dimasukkan bahan dielektrik? Apa, Rahel? Untuk supaya kapasitasnya bertambah. Lah udah bisa dong kalau gitu. Iya kan? Bener nggak? Iya, Ya udah. Seberapa bertambah sih? C aksen itu berarti K dikali C. Ya nggak sih? Bener nggak? K iya, itu adalah konstanta dielektriknya. Berarti saya udah kebayang nih. Bayangin. Awalnya Rahel punya gelas. Gelasnya itu isinya penuh sama air. Paham? Bayang? Bayang. Terus iya. Rahel mau mengganti gelasnya jadi gelas yang lebih besar. Bayang? Terus dipindahin nih semua yang ada di dalam gelas kecil itu dipindahin ke gelas yang besar. Oke. Udah. Bagaimana dengan delta V-nya? Bagaimana dengan Q-nya, Rahel? Ininya mengecil, lebih kecil juga. Apanya yang mengecil? Yang key-nya Q itu analoginya apa sih, Rahel? Tadi air. air. Tadi saya tujuannya apa? Mau mindahin semua yang ada di dalam gelas kecil ke dalam gelas besar itu kan karena kita menambahkan bahan dielektrik, benar nggak? Iya, Menurut Rahel, Q-nya berkurang nggak sih? Berkurang nggak? iya. Kenapa bisa berkurang? Sama lah. Orang kita nggak nambahin air, kita nggak ngurangin air, ya nggak sih? Bener nggak? Oh, Iya nggak? iya. Bener nggak? Bener kan? Terus bagaimana dengan delta V-nya, Rahel? Delta V itu analoginya apa? Tinggi permukaan air di dalam wadah. Betul ya? Iya, Betul? Bagaimana dengan delta V-nya? Membesar, mengecil, sama besar? Sama dengan? sama. Rahel coba. Rahel mindahin air di dalam gelas ini, ke dalam gelas yang besar. Pasti cuman segini kan, Rahel? Ya nggak? Iya. Tinggian mana? Tinggian mana, Yang Rahel? gelas awal. Iya, gampang kan? Itu logikanya. Sekarang fisikanya nih. Karena kita tahu Ki sama dengan Ki aksen, betul ya? Ki itu apa sih Iya. rumusnya, Ki? Ki itu apa rumusnya, Ki? C C kali. Eh, delta V, betul? iya. Ya, C aksen, delta V aksen. Ya udah, C kali delta V, C aksen masukin. K kali C delta V aksen. Coret, coret. Maka kita punya delta V aksennya 1/K. Paham? Benar kan? Nah, Delta V aksen lebih kecil dibandingkan delta V mula-mula. Paham? Paham nggak? Nah, ngerti. itu namanya logika kapasitor. Lagi nih, saya pernah ketemu soal yang kayak gini, Rahel. Logika kapasitor juga. Dipahami dulu ya logikanya ya. Ada kapasitor kosong. Oke. Dihubungkan dengan power supply. Sampai kondisinya penuh. Oke, kebayang, Rahel? Kebayang. Bayang. Setelah kondisi penuh, saya tidak menyopot power supply-nya. Tetap terhubung dengan baterai. Oke? Cuman sama saya masukkan bahan di elektrik di dalam kapasitor tersebut dengan kondisi masih terhubung dengan power supply. Saya tunggu sampai tercipta keadaan setimbang. Ketika keadaan setimbang itu tercapai, bagaimana nilai C dengan C aksennya? Bagaimana nilai delta V dengan delta V aksennya? Bagaimana nilai
Q dan Q aksennya. Udah kebayang? Oke. Oke, jawab yang mana dulu? Terserah Rahel. Mau jawab yang mana dulu, Rahel? Perbedaannya sama yang tadi apa ya, Kak? Kalau yang tadi, dia udah dilepas dari power supply. Ya nggak? Baru Oh, dimasukin baterai elektrik. Kalau sekarang masih terhubung sama power supply, tapi saya masukin bahan elektrik. Bayang, bayang Rahel. hmm. Mau jawab yang mana dulu? Dari yang pertama aja dulu. Berapa? Gimana C-nya? Gedean C, apa C aksen atau sama dengan? Sama, Mana ada Rahel? tetap lebih kecil ya. Rahel, tujuan dikasih bahan dielektrik apa sih Rahel? Ini Menambah. lah berarti C-nya tetap aja. K dikali C lebih besar dong. Logika dong. Hmm. Paham ya? Ngerti? Iya, iya. Sekarang delta V sama Q bagaimana ya delta V sama Q-nya Rahel? Mau jawab yang mana? Mau jawab yang mana Rahel? Ki, Q-nya gimana? kinya lebih Gimana? kecil, Lebih kecil yang mana? lebih kecil yang ki aja. Berarti ketika Q aksennya lebih besar. Iya. Yakin? Yakin kan nih? Atau sama dengan ya? Lah, nggak usah nggak boleh pakai atau dong. Satu jawabannya. Yang mana nih? Gunakan logika tadi Rahel. Logika apa tadi? Apa? Wadah, air sama tinggi. Udah dibayang? Jawabannya? Jawabannya Sama. sama. Iya. Berarti belum dipakai logikanya ini. Oke, Belum, logikanya iya. gini Rahel. Gimana sih, Bang? Nih ada gelas kosong, oke? Bayang? Gelas Iya, kosong, oke? Diisi pakai power supply kan? Betul? iya. Power supply itu ibaratnya itu keran air. Karena kan dia sumber air kan? Ya enggak? Mm-mm. Keran air ini dia akan mengisi sampai penuh. Saya penuh itu apa sih? Sampai dia tepat di apa di itunya air. Di apa di kepalanya keran. Kebayang? Mm-mm. Ngerti? Oke. Setelah ini berarti penuh ya. Jadi keran air ini kalau udah penuh dia nggak ngalirin lagi karena udah penuh. Paham? Iya. Setelah itu apa? Dilepas ke kerannya. Nggak dilepas kan? Betul? Nggak Mm-mm. dilepas kan? Tapi diisi bahan dielektrik. Artinya apa? Kerannya tetap di tempatnya. Cuman yang kita ganti itu adalah wadahnya. Wadahnya kita ganti jadi lebih besar gitu kan? Iya. Paham Rahel? Ngerti? Air yang awalnya penuh, kalau diganti wadah yang besar, cuman segini mungkin. Ya nggak sih Rahel? Bener nggak? Betul? Iya. Betul. Apa yang terjadi dengan Iya. keran? Loh, kosong ini mah. Isi lagi dia. Sampai penuh. Paham? Berarti Oh, delta V-nya sama. Ngerti Rahel? ngerti. Nah, kita coba pakai logikanya ya. Karena kita tahu delta V-nya sama dengan delta V aksen,
Delta V itu Q per C ya. Q per C sama dengan Q aksen per C aksen. Berarti Q per C sama dengan Q aksen K kali C. Coret, coret. Berarti Q aksen sama dengan K kali C. Paham, Rahel? Hmm. Udah. Ini namanya soal logika kapasitor. Jujur aja, yang sering dijadiin soal ujian itu soal logika kapasitor. Ini sering banget di soal ujian, karena mudah untuk dibayangkan kalau Rahel udah bisa melakukan analogi. Kebayang? Bayang, Rahel? Susah. Halo, Rahel. Baik, bayang kan? Bayangin Iya. dulu, jangan asal sebut. Jadi bayangin, apa sih tujuan dia ngasih bahan dielektrik? Loh, itu kan ningkatin C ya. C masih wadahnya membesar, C-nya besarin. Oh, dia dilepas dari power supply, berarti kerannya dihilangin. Nggak ada yang bisa nambahin atau ngurangin air, gitu kan ya? Kalau Mm-mm. ada keran, berarti airnya bisa nambah. Ngerti, Rahel? Jadi, Oke, udah deh. Ini materi kapasitor. Berarti pertemuan selanjutnya, kalau kita belajar lagi, kita akan masuk ke bab yang namanya arus DC. Itu kemungkinan, mungkin saja, saya nggak tahu ya. Kita kan UTS tuh kalau di sesuai dengan silabus tuh sampai gaya magnet kan, sampai magnet kan. Nah mungkin iya. kalau karena ada libur bisa aja, cuma sampai arus DC bisa aja. Kayaknya Atau iya sih. foto emang udah dikasih tahu. Setahu aku emang sampai nggak harusnya nggak ikut sih yang magnet-magnet Siapa? harusnya. Siapa? Pernah ditampilin Oh, silabusnya dulu. SAP-nya nggak dikasih. Mungkin ntar aku lihat. Kalau ada lihat SAP biasanya dari SAP yang punya itu dia mundur 1 minggu materinya, bukan ujiannya ya. Materi mundur 1 minggu. Misalkan di SAP sampai sampai biosafat lalala itu sampai magnet yang kedua, berarti ujian sampai gaya magnet. Tapi kalau dia cuma sampai gaya magnet, maka bisa cuma sampai arus DC. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sudahi saja. Nanti kita ketemu lagi mungkin minggu depan online juga, kayaknya minggu depan saya masih online. Oke, ada pertanyaan nggak, Rahel? Nggak ada. Nggak ada. Ada Nggak pertanyaan? ada dulu. Oke, kalau tidak ada berarti kita saya kirim Nggak. catatannya lewat WA ya. Yuk, mari.